Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Azizah doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan abang dan kakak tetap sehat dan semangat ya dalam belajar daringnya. Nah, abang dan kakak, ketemu lagi dengan Miss Azizah, tandanya kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita ya, tema 7, subtema 2 tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Nah, abang dan kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita membaca doa belajar ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalam mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa tadi, Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Oke abang dan kakak, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi ide pokok dari teks dengan tepat. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat mengetahui dan mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri lipat dengan tepat. Dan yang terakhir, agar abang dan kakak dapat menentukan banyak simetri lipat pada sebuah bangun datar dengan benar. Nah, abang dan kakak, kita akan membaca sebuah teks ya. Miss akan membacakan teksnya. Abang dan kakak diharapkan menyimak dan memperhatikan. Nah, judulnya adalah bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada bahan dasar pakaian. Kamu bisa lihat ya. Kita akan melanjutkan bacaan teks tersebut. Ibu Udin memilih kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka digunakan ya untuk berbagai keadaan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Nah, abang dan kakak ya, boleh abang dan kakak lihat di sini, inilah pakaian yang terbuat dari yang ini terbuat dari kapas. Yang ini terbuat dari bulu domba ya. Dan yang terakhir ini pakaian yang terbuat dari ulat sutra. Nah, tadi sudah kita pelajari ya bahwasanya pakaian yang dipakai atau yang berasal dari pohon kapas ya, itu bahannya sangat enak ya digunakan ketika siang hari karena dia tidak panas. Nah, kalau yang berbahan dari bulu-bulu domba ini biasa dipakai ya di saat waktu dingin, seperti ketika orang luar negeri menggunakan pakaian ini untuk musim winter ya abang dan kakak. Nah, karena dia untuk bisa menghangatkan tubuh ya. Nah, kalau yang pakaian terbuat dari ulat sutra itu harganya sangat mahal dan dia sangat istimewa. Kenapa seperti itu? Karena proses mendapatkan
sutranya itu yang susah ya abang dan kakak. Makanya kita diwajibkan untuk menghemat pakaian, karena ketiga bahan dasar dari pakaian ini juga bisa habis ya kalau kita tidak pandai-pandai dalam menggunakan pakaian tersebut. Nah, kita bayangin kalau misalnya tidak ada lagi bahan untuk membuat pakaian, bisa-bisa kita tidak punya pakaian ya abang dan kakak. Nah, dan Allah juga mengatakan ya agar kita dapat berhemat dan juga menjaga ya apa yang kita miliki dengan baik. Nah, itu tadi ya abang dan kakak. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, informasi apa yang kita dapat dari teks di atas? Nah, informasi apa ya? Bahwasanya informasinya mengenai tentang bahan dasar pakaian. Oke, nih sudah Miss balikan ya. Lalu selain bahan dasar pakaian, informasinya kita juga mengetahui bahwasannya ya pakaian itu ya ada yang melindungi tubuh dari udara dingin, udara panas, dari angin dan juga hujan. Lalu informasi apa saja ya? Bahwasanya ya pakaian di kala dingin itu biasanya dipakai dari bulu domba. Kalau yang pakaian dari kapas enak dipakai di siang hari. Nah, pertanyaan lagi, ada berapa paragraf dari teks bahan dasar pakaian? Nih ada 1, 2, lalu kita lanjut ya, ada 3. Ya, ternyata ada 4 paragraf ya di teks bahan dasar pakaian tadi. Oke, abang dan kakak paham ya? Di setiap paragraf biasanya terdapat suatu informasi. Nah, kita lanjut. Kita akan belajar tentang cara menentukan simetri lipat. Simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri. Sumbu simetri yaitu garis yang membagi dua bagian bangun datar dan saling menutupi. Atau ya, simetri lipat itu adalah ya kita membuat jumlah lipatan yang membuat ya bangun datar itu menjadi dua bagian yang sama sejajar ya atau sama besar. Nah, abang dan kakak di sini kita bisa perhatikan contohnya, amati bagan berikut ini. Nah, dari ya bangun datar persegi panjang ini jika kita lipat ya maka dia menjadi kita bagi dua, dia kita lipat. Kalau dibuka dia jadi 2 kan. Nah, seperti itu, dia harus sama ya, sama menutupi bagiannya ya, saling menutupi, lalu dia dilipat menjadi 2 bagian ya yang sama besar. Lalu kalau yang ini ya, kalau kita lipat ya saling menutupi dengan tepat ya, harus sama, atas bawah sampingnya harus sama. Nah, kalau ketemu ya bagus, dia berarti ada simetri lipatnya. Lalu kalau dibuka seperti ini. Nah, kalau yang tadi di depan abang dan kakak ini bisa kita lihat, kalau persegi panjang nih tadi kan yang pertama. Nih yang pertama tadi ya, kalau dia kita lipat saling menutupi ya dengan tepat ya, maka jadilah satu simetri lipatnya seperti ini, bisa ditutupi. Nah, yang kedua ini kita lipat juga ya, yang atas ke bawah ya, bukan yang samping kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Lalu dia bisa juga ternyata ya saling menutupi sama besarnya ya, simetri lipatnya dapat. Berarti kalau persegi panjang simetri lipatnya ini 1, ini 2 ya kan, sudah 2. Nah, yang bawah yang terakhir ya, jika dilipat kita lipat diagonal seperti ini ya kan, apakah saling menutupi dengan tepat?
enggak ya, ini sisa ya Bang dan Kakak, nggak bisa tertutupi dia. Nah jadinya seperti ini nih, diagonal. Maka ini simetri lipat atau tidak? Iya, bukan simetri lipat, karena simetri lipat itu harus membagi dua bangunan ya. Dua bangun datar satu bangun datar tadi gambarnya kita lipat menjadi dua bagian yang sama besar atau saling menutupi. Kalau ini tidak menutupi ya Bang dan Kakak, berarti dapat kita simpulkan bahwasanya kalau bangun datar persegi panjang simetri lipatnya ada dua ya, 1, 2 gitu. Nah sampai sini Abang dan Kakak paham ya. Nah sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat. Disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Nah ini ada contohnya. Bentuk bangun datar, tadi kita sudah tahu ya, kalau persegi panjang ya Abang dan Kakak, dia simetri lipatnya ada dua. Nah ini gambar saja ya. Kalau dia persegi panjang simetri lipatnya ada dua. Nah apalagi Miss, kalau dia persegi maka simetri lipatnya ada berapa? Ini bisa dilipat menjadi atas ke bawah, samping kanan kiri. Pokoknya dia banyak ini. Maka jumlah simetri lipatnya ada 4. Ada lagi ada dia segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, maka ya dia mempunyai simetri lipatnya 3. Kalau segitiga sama kaki, itu dia tidak banyak simetri lipatnya, hanya punya 1. Nah seperti itu Abang dan Kakak. Kamu bisa ya belajar di rumah. Kamu ambil kertas ya yang berbentuk segi panjang atau persegi ya, atau segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, lalu kamu lipat. Mampu dia menutupi semua bagian bangun datarnya ya dengan tertutupi dan menjadi dua bagian sama besar, maka dia mempunyai simetri lipat. Kita hitung berapa setelah kita lipat-lipat dapat berapa dia gitu. Itulah namanya simetri lipat ya Abang dan Kakak. Nah sekarang Abang dan Kakak punya tugas nih. Tugasnya adalah tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah cerita apa ya Miss? Cerita yang tadi ada di teks itu. Nah misalnya di paragraf pertama nih, tadi kan teks tersebut ada 4 paragraf. Nah paragraf pertama, pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Nah paragraf kedua, isinya yang menjadi gagasan utamanya itu apa gitu. Nah seperti itu ya Bang dan Kakak, atau inti dari paragraf itu menceritakan tentang apa. Nah itu kamu harus tuliskan. Tadi Miss sudah kasih 1 contoh. Jadi tugas Abang dan Kakak mencari di paragraf 2, paragraf 3 dan paragraf 4 ya. Miss tunggu tugasnya ya Abang dan Kakak. Nah sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk Abang dan Kakak. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.